Ya, baik. Sekarang kita akan menyambung pelajaran kita. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Dan kita masih ada pada pelajaran tentang dosa. Dan kita ada pada pembahasan tentang 10 hukum. Dan kali ini kita akan masuk pada hukum yang ke-6. Dan hukum yang ke-6 itu adalah jangan membunuh. Tuh, Mas. Udah beli bakso? Makan di sana. Ya, hukum yang ke-6 ini adalah jangan membunuh. Nah, kita akan bahas beberapa hal soal hukum jangan membunuh ini. Pertama adalah bahwa hukum ini berhubungan hanya dengan sesama manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kan hukumnya hanya bilang jangan membunuh, tapi tidak mengatakan jangan membunuh apa. Ya. Karena kita bisa membunuh bukan hanya soal manusia. Kita bisa bunuh binatang, kita bisa membunuh tanaman, ya pokoknya yang penting makhluk hidup kita bisa membunuh. Tetapi hukum jangan membunuh ini, ya kita bisa melihat bahwa hukum ini itu hanya berhubungan dengan urusan sesama manusia. Memang membunuh atau misalnya menebang atau mematikan tanaman secara tidak perlu itu menurut saya juga dosa. Kalau kita menebang pohon misalnya secara tidak ada manfaatnya, atau menyembelih binatang, membunuh binatang, itu juga tidak salah karena juga di dalam perjanjian lama kita lihat bahwa sistem korban itu kan harus membunuh binatang itu kan, ya. Nah, tetapi membunuh binatang secara tidak perlu atau dengan sifat menyiksa binatang, menurut saya itu tetap dosa. Ya, saya misalnya pernah mendapat diceritakan oleh orang. Dia menceritakan pengalaman dia sendiri bahwa karena ikannya dimakan kucing, jadi akhirnya dia mengambil kucingnya, menangkap kucingnya, dan dia menyalipkan kucingnya. Jadi sementara kucingnya lagi hidup-hidup, betul-betul dia ambil, dia kaki-kakinya itu dipakukan. Pak, pak. Nah, itu menurut saya penyiksaan binatang. Dan itu dosa. Ada juga yang menangkap kucing, lalu melumurinya dengan bensin, dan sementara hidup-hidup itu dibakar. Ya, dibakar, dan akhirnya kucing itu mati secara menggenaskan. Nah, menurut saya penyiksaan kepada binatang itu pasti dosa. Atau membunuh binatang secara tidak perlu, padahal binatang itu tidak membahayakan hidup kita. Ya, itu dosa. Tetapi sekalipun itu yang seperti itu saya katakan dosa, tetapi itu tidak masuk ke dalam urusan hukum jangan membunuh ini. Hukum jangan membunuh ini hanya berhubungan dengan sesama manusia. Dengan kata lain, di sini jangan membunuh dalam hukum yang ke-6 itu adalah jangan membunuh, yang dimaksudkan di sana adalah jangan membunuh sesama manusia, ya. Maka merusak atau membunuh tanaman binatang tidak termasuk di dalam larangan hukum ini. Nah, apa dasarnya kita mengatakan demikian? Karena di bagian lain dari Alkitab, kalau hukum ini dikutip, itu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan sesama manusia. Ya, kita tahu bahwa ini kan hukumnya di Keluaran pasal 20. Tapi di bagian Alkitab lain, ya, di dalam Perjanjian Baru, ketika hukum ke-6 dikutip, itu selalu dihubungkan dengan urusan sesama manusia. Tidak dihubungkan dengan tanaman, tumbuhan, atau binatang. Tidak. Ya. Nah, kita melihat contoh ya. Ini misalnya Matius 5, 21, 22.
Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ini berarti hukum ke-6 yang dikutip. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan pada mahkamah agama, dan seterusnya. Jadi saudara lihat, ini hukum jangan membunuh. Tapi hukum jangan membunuh ini dihubungkan dengan terhadap saudaranya ya sesama manusia, kepada saudaranya, sama manusia. Berarti hukum ke-6 dikutip dalam hubungan dengan sesama manusia. Lalu di tempat lain, misalnya di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, ya, ada jangan membunuh. Ini hukum ke-6. Ya. Itu sudah tersimpul dalam firman ini, kasihilah sesamamu manusia. Berarti hukum jangan membunuh itu dengan sesama manusia. Ya. Itu dasarnya. Berarti hukum ke-6 ini hanya melarang kita membunuh sesama manusia. Tidak melarang kita membunuh tumbuhan, tidak melarang kita membunuh binatang. Walaupun bisa jadi bahwa membunuh binatang, membunuh tumbuhan bisa jadi dosa, bisa juga tidak dosa. Ya, tergantung seperti yang saya bilang tadi. Ya, jadi itu dasarnya mengapa sampai hukum ini berkaitan dengan manusia. Juga ya, kalau kita melihat 10 hukum itu kan diringkas, ya. 10 hukum itu kan diringkaskan Tuhan, ya. Itu di dalam ringkasan itu hanya menjadi 2 hukum, ya. Menjadi 2 hukum saja kalau diringkas 10 hukum itu. Kita lihat ini adalah ringkasan dari 10 hukum itu. Ya. Ini ringkasannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini ada kasih Tuhan Allah. Ya. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Suruh kasih sesama. Jadi 10 hukum itu hanya 2 ini. Nah, seperti saya bilang, hukum pertama sampai hukum ke-5 dalam pembagian orang Yahudi itu masuk pada kategori mengasihi Tuhan Allah. Hukum ke-6 sampai hukum ke-10 itu berhubungan dengan kasih kepada manusia. Itu berarti termasuk hukum ke-6 yang adalah hukum jangan membunuh, itu berhubungan dengan sesama manusia. Ya, sama manusia. Nah, jadi itu inti hukum itu seperti itu. Nah, sekarang kita juga melihat, itu hal pertama ya, hukum ini berhubungan hanya dengan sesama manusia. Selanjutnya, kita melihat contoh pelanggaran terhadap dari hukum ini ya. Hukum jangan membunuh ini, ada beberapa contoh. Contoh pertama itu adalah membunuh secara fisik. Saya kira itu sangat simpel untuk dipahami kalau kita membaca hukum jangan membunuh. Pokoknya pembunuhan kepada sesama manusia itu adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Dan ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi karena semua kita mengerti. Membunuh manusia itu adalah pelanggaran hukum ke-6 ini. Hanya saja pada waktu kita berusaha untuk melihat di dalam Alkitab secara keseluruhan, karena yang disebut ajaran Alkitab atau ajaran yang Alkitabiah itu adalah ajaran yang mencakup seluruh Alkitab. Maka di dalam prinsip penafsiran Alkitab, kita tidak bisa hanya melihat satu ayat, lalu kita mengabaikan banyak ayat di dalam Alkitab. Pada waktu kita mau menafsirkan soal pembunuhan,
Kita tentu sekarang fokus pada Keluaran 20, jangan membunuh. Tetapi kita harus melihat juga semua kasus pembunuhan di dalam Alkitab. Ditafsirkan bersama-sama, itu baru melahirkan namanya ajaran yang Alkitabiah. Kalau orang hanya melihat satu ayat, lalu dia menafsirkan, mengabaikan ayat-ayat lain, nah itu bukan ajaran Alkitabiah. Itu namanya ajaran ayatiah, hanya memelototi satu ayat saja. Nah, kalau kita melihat seluruh atau semua bagian Alkitab yang berhubungan dengan pembunuhan, maka memang membunuh itu dosa, tetapi tidak semua pembunuhan itu dosa. Dengan kata lain, sebenarnya itu ada pengecualian. Ada kasus-kasus pembunuhan yang tidak bisa dianggap sebagai dosa, atau kasus pembunuhan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum 6. Jadi memang secara umum, membunuh orang itu dosa, melanggar hukum ke-6. Tapi tidak semua. Dengan kata lain, hukum jangan membunuh itu sebenarnya tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Beda dengan hukum yang lain yang mutlak. Jangan berzina misalnya. Jangan bersaksi dusta. Itu mutlak. Artinya alasan apapun, motivasi apapun, ya perzinahan tetap dosa. Alasan apapun, tujuan apapun, motivasi apapun, yang namanya berdusta itu dosa. Tapi itu tidak berlaku bagi hukum jangan membunuh. Ada hal-hal yang mana pembunuhan itu bukanlah dosa, bukanlah pelanggaran akan hukum ke-6, biarpun hukum ke-6 itu mengatakan jangan membunuh. Nah, perkecualiannya apa saja? Pertama adalah pembunuhan dalam rangka membela diri. Ya. Membunuh dalam rangka membela diri ini tidak pernah disalahkan oleh kitab suci. Ya, tidak pernah disalahkan oleh kitab suci. Tetapi perlu ditegaskan atau ditekankan di sini bahwa pembunuhan yang dimaksudkan dalam rangka pembelaan diri itu adalah pembunuhan yang situasinya adalah membunuh atau dibunuh. Dengan kata lain, jikalau saya tidak bunuh dia, maka dia pasti membunuh saya. Ya, ini syarat ini harus ditekankan ya, karena kalau ada kemungkinan lain, kita bisa memilih kemungkinan lain. Ya, misalnya kalau saya diperhadapkan dengan Pak Yosua dan Pak Yosua sudah membawa pedang siap memotong saya, membunuh saya. Nah, saya kalau seandainya saya punya kemungkinan lari, maka lari. Lari harus menjadi pilihan saya. Melarikan diri. Tapi apabila saya tidak punya opsi melarikan diri, tahu-tahu sudah sampai pojok gang buntu ya, dan tidak bisa melarikan diri, sedangkan Pak Yos sudah membawa pedang, dan pasti saya mati. Dipotong. Pada saat seperti itu, ya, jikalau demi membela diri saya lalu misalnya mengambil kayu yang ada di situ, memukul Pak Yos sampai mati. Nah, itu pembunuhan. Yang saya lakukan itu adalah pembunuhan. Tapi pembunuhan itu di dalam rangka pembelaan diri, di mana situasinya adalah jikalau saya tidak membunuh, saya yang akan dibunuh. Nah, itu yang dimaksudkan dengan situasinya seperti itu. Nah, kita bisa melihat itu ya lewat banyak dasar Alkitab, tapi sebelumnya coba kita melihat ada beberapa komentar tentang ini ya. Misalnya dari Webster Dictionary, dia bilang
pembunuhan yang bisa dibenarkan adalah pembunuhan yang dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban, dalam pembelaan diri. Ya. Lalu biblical illustrator. Pada waktu seseorang diserang, dia harus mempertahankan diri sendiri. Atau jika orang-orang lain membutuhkan pertolongan, dia harus membantu mereka. Nah, maksudnya ini apa? Ini ada pelaksanaan kewajiban. Dengan jika orang lain membutuhkan pertolongan. Jadi tadi contoh saya itu kan berkaitan dengan kalau saya mau dibunuh. Tapi misalnya kalau saya tadi mau dibunuh oleh Pak Yos, saya pasti dibunuh. Tapi dalam situasi seperti itu Pak Martin mau menolong saya. Dan Pak Martin tidak punya pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain bisa dipilih. Tapi kalau tidak ada pilihan yang lain, demi menyelamatkan saya lalu terjadi pembunuhan. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kewajiban terhadap sesama. Pelaksanaan kewajiban atau jika orang lain membutuhkan pertolongan. Dalam sikon semacam itu, Alkitab tidak pernah menyalahkannya. Nah, biblical illustrator ini memberikan Amsal 24 ayat 11 sampai 21. Nah, kita melihat ayat ini, Amsal 24 11 sampai 12 ya. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Jadi ini ada orang-orang yang diangkut untuk dibunuh ini. Ya. Tapi disuruh bebaskan. Bebaskan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ini menuju tempat pemancungan. Ini artinya akan dibunuh nih, ya. Tapi ini disuruh bebaskan, disuruh selamatkan, ya, disuruh selamatkan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Jadi terlihat bahwa kita pun itu disuruh untuk menyelamatkan orang-orang yang mau dibunuh. Kalau menyelamatkan orang yang mau dibunuh, itu harus atau wajib. Lalu bagaimana saya tidak menyelamatkan jiwa saya sendiri yang mau dibunuh? Ya. Jikalau saya wajib menolong orang lain yang mau dibunuh, apalagi jiwa saya sendiri yang mau dibunuh, saya wajib menyelamatkannya. Dan apabila penyelamatan kepada jiwa saya itu hanya dimungkinkan kalau saya membunuh, maka pembunuhan dalam rangka pembelaan diri itu adalah pembunuhan yang tidak pernah disalahkan oleh kitab suci. Nah, apa dasar untuk mengatakan hal ini? Beberapa. Pertama adalah ingat bahwa kita juga diperintahkan untuk mengasihi diri sendiri, ya. Mengasihi diri sendiri di dalam Matius 22 ayat yang ke-39 ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Berarti memang kita diperintahkan untuk mengasihi diri sendiri. Nah, kalau saya mau dibunuh oleh Pak Yos, saya kan harus mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri saya sendiri itu harus diwujudkan lewat upaya membela diri. Saya tidak bisa bilang, ya Pak Yos karena sudah mau bunuh saya, ya Bapak ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ya. Lalu membiarkan diri dibunuh dengan leluasa seperti itu. Tidak. Wujud kasih kepada diri saya sendiri adalah saya perlu berupaya untuk menyelamatkan diri saya. Ya. Nah, maka membela diri sendiri, bahkan jikalau itu sampai dilakukan dengan pembunuhan,
maka itu bukanlah dosa atau bukanlah pelanggaran terhadap hukum ini. Nah, itu dasar pertama. Dasar selanjutnya kita bisa lihat di dalam Keluaran 22 ya. Saudara perhatikan ayat ini ya. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, ya. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dia dipukul sehingga mati. Jadi yang dipukul sampai mati ini adalah si pencuri. Maka si pemukul, tuan rumah, tidak berhutang darah. Ya. Si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka dia berhutang darah. Perhatikan ini. Ini ayat yang agak aneh ya. Jadi kalau Pak Theo masuk rumah saya, membongkar rumah saya, lalu saya pukul Pak Theo sampai mati, saya nggak salah. Si pemukul tidak berhutang darah, saya nggak salah. Ini anggap saja Pak Theo masuk rumah saya ini malam loh ya. Maka pada malam itu saya bunuh Pak Theo, saya nggak salah. Tapi kalau saya bunuh Pak Theo-nya pagi setelah matahari terbit, saya salah. Nah, kenapa bunuh pada waktu malam nggak salah? Kok bunuh waktu pagi kok salah? Ya. Nah, ini kelihatannya kata membongkar di sini. Ini dari bahasa Ibrani, itu lebih berarti mendobrak. Jadi ini masuk dengan kekerasan. Itu berarti bahwa si pencuri masuk dengan kekerasan. Dan kelihatannya mengancam tuan rumah. Kalau dalam contoh tadi, ini Pak Theo masuk ke rumah saya, itu mengancam nyawa saya. Saya bisa dibunuh oleh Pak Theo. Pada saat saya diperhadapkan pada saat mau dibunuh, lalu saya pukul Pak Theo sampai mati. Waktu saya pukul Pak Theo sampai mati, saya tidak bersalah. Kenapa? Karena saya bela diri. Tapi kalau misalnya saya tidak terancam, Pak Theo sudah bawa TV saya emosi, saya mau balas dendam, besok pagi, setelah matahari terbit, saya cari Pak Theo, lalu saya bunuh. Berarti saya membunuh Pak Theo bukan lagi untuk membela diri, tapi untuk balas dendam. Ya, maka pembunuhan sebagai balas dendam atau pembunuhan karena emosi, ya, karena marah, itu berdosa. Tapi pembunuhan yang ini, kenapa tidak? Karena ini terjadi pada saat rumah dibongkar atau didobrak. Dan itu mengancam nyawa saya. Maka pada saat saya membela diri sampai memukul pencuri itu sampai mati, maka saya tidak berhutang darah. Ya. Nah, perhatikan kata-kata si pemukul. Tuan rumah ya. Si pemukul itu kalau kita melihat di dalam NIV, maka dia menerjemahkannya the defender. Ya. Si pembela diri. Si pembela diri. Karena itulah maka membunuh di dalam rangka pembelaan diri, maka itu tidak disalahkan. Dan kitab suci eksplisit mengatakan seperti itu. Ya, kitab suci secara eksplisit mengatakan bahwa dia tidak berhutang darah. Di dalam Wycliffe Bible Commentary dia bilang, suatu pukulan yang mematikan yang dilakukan dalam gelap pada malam hari itu ya, dalam pembelaan nyawa dan milik itu dimaafkan.
tidak berhutang darah ya. Tapi pada waktu hari terang, sudah siang, dipertimbangkan bahwa pembelaan bengis atau keras seperti itu tidak diperlukan. Nyawa bahkan dari seorang pencuri merupakan sesuatu yang penting dalam pandangan Allah. Karena itu, walaupun dia sudah mencuri barang saya tidak boleh mengambil nyawanya. Setelah itu, pada saat nyawa saya tidak terancam. Ya, pada saat nyawa saya tidak terancam. Itu dasar mengapa sampai pembunuhan akibat pembelaan diri itu tidak disalahkan oleh kitab suci. Lalu dasar selanjutnya itu adalah kita juga bisa melihat di dalam bagian Alkitab yang lain. Misalnya dalam kitab Nehemia. Ya. Dalam kitab Nehemia kita tahu pada waktu Nehemia mau membangun kembali tembok-tembok Yerusalem, dia diperhadapkan pada musuh-musuh yang bisa membahayakan dirinya dan juga orang-orangnya. Lalu kita lihat bagaimana Nehemia memberikan wejangan terhadap para pengikutnya. Nehemia 4. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Jadi saudara lihat, ini lawan-lawan berpikir. Nah, membunuh mereka. Jadi lawan ini kepengen membunuh orang-orangnya Nehemia dan menghentikan pekerjaan itu. Ini ada rencana pembunuhan. Nah, ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang dari segala tempat. Ini musuh-musuh akan menyerang. Bagaimana sikap Nehemia? Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang tombak panah. Untuk apa ini? Pedang tombak panah. Jelas untuk bela diri. Karena apa? Karena ada rencana pembunuhan. Nah, di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat terbuka. Kuamati semua itu, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Nah, ini suruh berperanglah. Itu berarti pedang, tombak, panah di sini. Memang untuk berperang, tapi perang itu untuk bela diri karena ada rencana mau dibunuh. Ya. Dulu pada waktu saya masih kuliah S1 di Malang, sempat pada waktu itu terjadi sebuah kasus yang cukup heboh di Malang, lalu muncullah informasi bahwa sekolah teologi kami akan diserang dengan massa yang besar sekali. Nah, kami ada dalam asrama yang bertembok, ya, dan ada pintu gerbang yang cukup besar. Tapi berita yang datang adalah bahwa pasukan atau massa yang akan datang menyerbu kami itu dengan kekuatan yang besar sekali. Lalu bagaimana kami bersikap? Nah, pada waktu itu rektor kami mengungsikan semua perempuan, orang-orang perempuan sudah, pagar belakang sudah dijebol, dibuka, dan semua anak perempuan itu diungsikan di dekat bagian belakang tembok. Terjadi apa-apa langsung melarikan diri. Tapi semua laki itu diperlengkapi dengan senjata. Senjata kayu, apa lain sebagainya untuk sedapat mungkin menahan massa yang datang. Nah, waktu itu lalu terjadi pro kontra. Ya, pro kontra, ada yang pro, ada yang menolak sikap seperti itu, bahwa dianggap kami mau balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi rektor bilang tidak, ini bukan balas kejahatan. Ini bertanggung jawab terhadap semua nyawa yang ada di sini. Sekolah bertanggung jawab, dan karena itu pihak laki-laki diharapkan untuk berjuang, mempertahankan diri, tidak membiarkan diri dihancurkan, dibunuh secara membabi buta seperti itu.
Nah, setelah saya belajar sekian lama, akhirnya ya saya jadi mengerti bahwa itu memang sesuatu tindakan yang benar. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Dan Nehemia atau bagian kitab suci dalam kitab Nehemia itu tidak pernah dipersalahkan atau dikecap di dalam bagian kitab suci yang lain. Karena apa? Karena itu memang adalah pembelaan diri. Nah, selain itu juga, kalau saudara membaca kitab Ester secara keseluruhan, saudara akan lihat hal yang sama. Mula-mula kan gara-gara provokasi dari Haman, lalu raja itu mengeluarkan dekret bahwa siapa saja bisa bunuh orang Yahudi, bisa basmi orang Yahudi. Tapi setelah pendekatan dari Ester, pada waktu itu kalau raja sudah mengeluarkan dekret, itu tidak bisa ditarik kembali. Ya, apalagi dengan cap cincinnya raja itu sebagai stempelnya. Kalau sudah dimeterai tidak bisa ditarik kembali. Satu-satunya, jadi raja sudah mengeluarkan dekret, semua orang boleh bunuh orang Yahudi pada hari itu. Tapi raja tidak bisa menarik lagi hukum itu. Setelah pendekatan dari Ester, ya, maka akhirnya raja mengeluarkan dekret baru. Dan dekret barunya adalah bahwa pada hari itu, ya, pada hari itu orang Yahudi yang sudah diizinkan dibunuh itu bisa membela diri mereka. Ya. Kalau kita lihat ya. Ester 8. Maka jawab Raja Ahasverus kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi, harta milik Haman telah kukaruniakan pada Ester. Mungkin ini ya. Ya ini, mulai ayat 11 ya. 10. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, mengendarai kuda kerajaan yang tangkas diternakan di perkudaan, dikirimkan surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka untuk merampas harta mereka. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasveros pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Ya. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Nanti di pasal 9. Maka berkumpullah orang Yahudi dalam kota-kota di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Nanti di ayat yang kelima, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya, mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa memang ada suatu rencana Haman untuk menghabisi orang Yahudi. Ini pembunuhan satu keturunan, satu suku tertentu, kaum tertentu. Dan kita bisa lihat bahwa ada perintah raja untuk pembelaan diri, dan lagi-lagi
tidak ada bagian dalam kitab suci lain yang menyalahkan kasus itu. Selain itu juga ada orang yang memberikan argumentasi seperti ini. Kan ini dalam sudut pandang hukum Taurat ya. Dalam sudut pandang hukum Taurat, yang membunuh orang kan dihukum mati. Jadi kalau Pak Yos mau bunuh saya dan berhasil membunuh saya, Pak Yos akan dihukum mati. Jadi kalau Pak Yos berhasil membunuh saya mati. Satu orang mati. Lalu karena Pak Yos membunuh saya, Pak Yos dihukum mati. Maka Pak Yos juga mati. Maka ada dua orang yang mati, yaitu saya dan Pak Yos. Tapi kalau Pak Yos mau bunuh saya, dalam keadaan terjepit, tidak bisa lagi menyelamatkan diri, saya bunuh Pak Yos. Maka Pak Yos mati, satu orang mati. Tapi saya tidak dituntut oleh hukum, saya tidak dihukum mati. Maka kalau saya membela diri dengan cara pembunuhan itu, yang mati cuma satu orang, yaitu si pembunuh. Tapi kalau tidak, maka yang mati dua orang, yaitu yang dibunuh dan si pembunuh yang dihukum mati. Nah, jadi itulah dasar-dasar mengapa sekalipun ada hukum jangan membunuh, tetapi pembunuhan dalam rangka pembelaan diri, di mana situasinya jikalau tidak membunuh maka akan dibunuh, itu pengecualian dari hukum yang keenam ini. Sampai di sini ada yang mau komentar atau bertanya? Kalau nggak ada berarti mengerti semua nih. Belum ada, Pak. Ya. Gimana yang lain? Kalau begitu Pak, mohon tanya. Kalau begitu ketika itu terjadi bahwa dia membunuh dengan tanpa sengaja karena membela diri, apakah pada saat itu prosesnya mereka pun akan mengadakan satu ya kayak kita kayak persidangan atau apa bagaimana gitu? Apa orang langsung percaya aja saat itu? Ya tentu saja dalam proses, kalau kita lihat sekarang proses hukum ya pasti tentu ada pemeriksaan. Ya, tapi kalau kita bicara dosa atau tidak dosa ini kan tidak perlu pembuktian karena Tuhan kan tahu. Bisa jadi dalam pembuktian pada manusia itu berhasil dibuktikan atau tidak. Ya. Tapi kalau kita bicara hukum keenam ini kan adalah hukum Tuhan, maka kita bicara dosa atau tidak dosa. Maka tanpa pembuktian kepada manusia pun, Tuhan kan tahu bahwa ini pembelaan diri atau bukan. Nah, dan karena itulah itu menentukan dosa atau tidak. Pokoknya yang penting kalau itu betul-betul dalam rangka pembelaan diri, bukan pembalasan dendam, maka itu pasti bukan dosa. Gitu, Ibu. Kalau dalam situasi perang juga sama ya, Pak ya? Ya, nanti akan kita bahas itu. Makasih, Pak. Ya. Masih ada? Oke, jadi ini pengecualian yang pertama ya. Pembunuhan dalam rangka pembelaan diri. Pengecualian yang kedua ini adalah pembunuhan dalam perang atau bela diri juga, tapi bela diri nasional. Ya, nah ini tadi yang Ibu tanyakan itu ya. Ini pembunuhan dalam perang. Nah, memang bukan semua perang itu diizinkan ya. Tapi yang dibicarakan di sini ini adalah suatu perang yang benar. Ya. Maksudnya perang yang benar di sini ditekankan ini merupakan sebuah pembelaan bangsa dan negara.
pembelaan diri secara nasional. Misalnya ketika bangsa atau negara kita itu diserang oleh negara lain. Itu perang yang benar. Kalau perang yang salah, itu misalnya dengan mengagresi negara lain. Maka tentu saja orang Kristen tidak boleh mengikuti perang seperti itu yang mengagresi negara lain. Tapi kalau di dalam rangka pembelaan bangsa dan negara, maka itu pun tentu saja tidak bisa disalahkan. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada kasus yang disebut sebagai Holy War, perang kudus. Ya, itu memang sedikit berbeda karena pada waktu itu Allah menghukum bangsa-bangsa lain dengan memakai Israel sebagai algojonya. Ya, itu memang cara Tuhan gitu. Jadi kalau ada bangsa A, bangsa B, bangsa C, lalu ada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah kan. Ketika bangsa A itu sangat berdosa kepada Tuhan, Tuhan bisa menyatakan hukuman kepada bangsa A dengan menggunakan Israel sebagai algojo. Maka Israel diperintahkan untuk menumpas bangsa A. Begitu bangsa B berdosa dan Tuhan mau menumpas bangsa B, dia pakai Israel sebagai algojo. Tumpas. Tapi hal yang sama itu juga berlaku bagi bangsa Israel sendiri dan bangsa Yehuda. Kita lihat ketika kerajaan pecah ya. Kerajaan Israel pecah menjadi Israel dan Yehuda. Begitu bangsa Yehuda jatuh pada penyembahan berhala, Tuhan pakai bangsa lain sebagai algojo untuk menghabisi Israel. Yaitu dia pakai bangsa Asyur. Bangsa Asyur menghabisi Israel. Tapi ternyata bangsa Yehuda pun jatuh dalam penyembahan berhala. Maka lagi-lagi Tuhan pakai bangsa lain, yaitu bangsa Babilonia di bawah Nebukadnezar, menghabisi bangsa Yehuda. Yerusalem hancur, Bait Allah hancur. Itu Tuhan pakai bangsa lain. Tapi pada saat itu juga Babel juga adalah bangsa yang jahat. Maka Tuhan pakai bangsa Media Persia untuk ya menumbangkan atau menghukum Babilonia. Tapi begitu Media Persia juga jahat, ya Tuhan pakai Yunani untuk menghabisinya. Dan begitulah sejarahnya. Nah, karena itulah di dalam Perjanjian Lama kita melihat ada perang-perang, penumpasan satu bangsa, Tuhan menyuruh tumpas bangsa Amalek, bangsa Filistin dan sebagainya, itu harus dilihat sebagai dari sudut pandang Holy War. Perang suci di mana Israel sebagai algojonya Tuhan. Nah, itu agak lain ya. Itu agak lain kasusnya. Yang kita bicarakan di sini adalah suatu perang yang benar di dalam pembelaan bangsa dan negara. Nah, apa dasarnya kita mengizinkan pembunuhan dalam perang yang benar? Sederhana saja. Kalau membela diri secara pribadi diizinkan, maka jelas membela diri secara nasional bukan agresi ya. Itu ya kenapa tidak diizinkan? Kedua, kalau ada orang yang melarang perang secara mutlak dengan alasan kita harus mengasihi musuh, perlu kita pertimbangkan bahwa pada saat negara kita diserang musuh, ada banyak orang di negara kita yang bisa dibunuh, ya, dibantai, dirampok, diperkosa, macam-macam hal yang terjadi. Terus kasihnya di mana? Kalau kita tidak membela bangsa kita dan akhirnya mengakibatkan bangsa kita diperlakukan seperti itu, terus di mana kasihnya? Karena itu kita tidak bisa menolak kalau ada perang membela bangsa dan negara dengan alasan kasih. Membela, kita tahu bahwa organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pembelaan bangsa dan negara ini kan di Indonesia kan adalah tentara, dan memang di mana-mana polisi untuk mengatur keamanan, tapi tentara itu untuk ya membela, TNI itu membela
tanah air kita kan. Nah, kalau membela negara itu sesuatu dan itu melibatkan perang yang bisa membunuh. Kalau itu sesuatu dosa atau sesuatu salah, mestinya orang Kristen dilarang jadi tentara. Tidak boleh jadi tentara. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita tidak melihat adanya larangan seorang percaya atau seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu percaya pada Tuhan itu menjadi seorang tentara. Tidak. Kita melihat ayat ini ya, Lukas 3:14. Dan prajurit ini kan tentara, bertanya kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes pada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Ini tentara tanya, apa yang harus kami perbuat? Ini Yohanes kan menegur dosa. Ya, lalu baptisannya kan baptisan pengampunan dosa, mengaku dosa. Tentara-tentara tanya, apa yang harus kami buat? Lalu Yohanes menyebutkan hal-hal dosa yang harus mereka hindari. Jangan merampas, jangan memeras. Tapi tidak ada bilang jangan jadi prajurit lagi. Ya, atau jangan tetap jadi prajurit. Kalau memang jadi prajurit, jadi tentara itu dosa. Mestinya Yohanes menyuruh mereka berhenti jadi prajurit. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Secara implisit itu berarti bahwa menjadi prajurit atau tentara itu tidak dilihat sebagai dosa. Padahal menjadi prajurit atau tentara ini bisa masuk dalam perang dan bisa terjadi pembunuhan. Ya. Lalu kita lihat juga di Kisah 10, ya. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan. Nah, ini berarti tentara ini, ya. Yang disebut pasukan Italia. Dia saleh, dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Berarti dia bisa saleh sekalipun dia seorang tentara. Ya, di bagian ayat 7 dibilang seorang prajurit yang saleh. Ya, itu hambanya, tentara saleh. Maka kalau menjadi tentara itu dosa, maka mestinya orang seperti ini tidak bisa dianggap sebagai orang saleh. Dari sini kita bisa melihat bahwa menjadi tentara itu bukan suatu profesi yang dikecam oleh Alkitab. Padahal profesi sebagai tentara itu sangat memungkinkan untuk berperang dan membunuh. Nah, karena itulah maka kita bisa menyimpulkan di sini bahwa tentu saja pembunuhan yang terjadi dalam perang yang membela bangsa dan negara itu pun perkecualian, sehingga tidak bisa dianggap. Kalau tentara membunuh orang di dalam perang membela bangsa dan negara, si tentaranya tidak salah. Si tentaranya tidak dosa dan tidak sedang melanggar hukum ke-6 ini. Ya. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan tadi Ibu Sonya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Boleh tanya lagi, Pak? Ya, silakan Ibu. Kalau Tuhan tadi dalam perang, Tuhan memerintahkan untuk membunuh satu bangsa Amalek, seluruhnya memusnahkan. Dari segi kemanusiaan, apakah itu Tuhan tidak mempertimbangkan suatu saat keturunan Amalek bisa saja menjadi orang-orang yang orang percaya begitu, Pak? Kenapa harus memusnahkan satu bangsa gitu, Pak? Mungkin karena kita bukan Tuhan yang tidak tahu semua, maka kita bisa apakah tidak mempertimbangkan ada kemungkinan satu bangsa akan bertobat.
Kita bisa ngomong begitu karena kita kan tidak tahu, maka kita ada kemungkinan. Tapi Tuhan ini kan maha tahu. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dengan bangsa itu ke depan, apa yang terjadi dengan mereka. Sehingga Tuhan tak bisa disalahkan dengan pikiran kita yang terbatas. Ya. Kalau dia memerintahkan penumpasan kepada suatu bangsa, dia pasti tahu ke depannya bangsa itu akan menjadi seperti apa. Dan jikalau dia memerintahkan untuk penumpasan satu bangsa tanpa terkecuali, maka pasti benar. Walaupun kita secara manusia nggak tahu ke depan bagaimana. Ya, tapi perintah seperti itu hanya ada dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian baru dan masa sekarang kita tidak ada dasar untuk melakukan hal itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sebentar ya. Pak Isra, Ya. Pak, kalau tadi kan dalam peperangan ya Pak, dalam membela, dalam situasi membela itu kan jadi tidak berdosa ya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya dalam peperangan itu dari pihak yang agresi gitu Pak, yang menyerang gitu, itu bagaimana Pak? Ya kalau itu adalah agresi yang didasarkan pada apa ya, niat yang jelek untuk menguasai dan lain sebagainya, ya menurut saya pada saat seperti itu orang Kristen harus menolak. Termasuk tentara Kristen harus menolak. Dan itu sudah pasti resikonya, dia pasti akan dipecat. Tapi itu resiko memang. Jadi mestinya memang semua orang Kristen yang masuk ke dalam atau menjadi tentara, itu mesti harus siap bahwa apabila itu memang pembelaan terhadap bangsa dan negara, mereka wajib melakukan. Tapi kalau sifatnya sudah agresi yang didasarkan pada dasar yang tidak benar, ya harus menolak melakukan hal itu. Dan siap dipecat berarti. Itu pilihan-pilihan. Oke, jadi tergantung motivasinya apa gitu. Ya, jadi kasusnya apa dulu. Itu dipertimbangkan, itu benar atau tidak. Ya. Oke, ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah 2 pengecualian ya. Pengecualian ketiga, di mana pembunuhan itu tidak dianggap sebagai dosa, itu adalah pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati. Ya. Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati. Karena hukuman mati ya tentu saja itu terjadi pembunuhan kan. Meskipun di sini harus diberi tekanan. Sama seperti membela diri tadi. Itu diberi tekanan, situasinya adalah kalau tidak membunuh, dibunuh. Bela negara tadi, pembelaan nasional, diberi catatan sepanjang itu bukan agresi, tapi itu adalah membela bangsa dan negara. Maka di sini juga harus diberi tekanan. Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati dengan tekanannya asalkan hukuman mati itu dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Ya. Memang kadang-kadang ada orang dihukum mati padahal tidak salah. Atau dicurangi, difitnah. Tapi kalau memang hukuman mati itu diberikan berdasarkan kebenaran dan keadilan, maka semua yang terlibat di dalam pembunuhan orang yang dihukum mati, baik polisi yang menangkap, jaksa yang menuntut, saksi yang bersaksi, hakim yang memutuskan, algojo yang melaksanakannya, semua tidak bersalah. Ya,
Bahkan mereka melakukan tindakan yang benar. Nah, memang ada pro kontra di kalangan orang Kristen terhadap hukuman mati. Pada waktu beberapa kasus hukuman mati yang pernah terjadi di bangsa kita, banyak juga orang Kristen menolaknya dengan alasan itu tidak mengasihi, tidak menghargai nyawa manusia, ada juga mengatakan tidak alkitabiah, tidak kristiani, tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk bertobat, dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa kita harus bicara atas dasar kitab suci. Ya. Pertama-tama kita ingat bahwa di dalam perjanjian lama, bahkan juga perjanjian baru, itu ada hukuman mati yang diberikan. Alkitab bicara tentang hukuman mati dan itu disetujui, bukan hanya disetujui sebenarnya, tapi ditetapkan oleh firman Tuhan. Ya, kita melihat sejumlah ayat ya, baik dalam PL maupun PB. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Perhatikan ini tekanannya oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Darahnya, siapa yang menumpahkan darah, ini kan bunuh orang. Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Bukan oleh Tuhan. Oleh manusia, ini pasti hukuman mati. Ya. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh manusia. Keluaran 21 ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Kalau dia dihukum mati, ya pasti harus ada algojo yang melaksanakannya, membunuhnya. Ya. Imamat 20. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, pasti keduanya dihukum mati. Pasti ada algojonya yang menghukum. Lalu dalam perjanjian baru, ya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, akan pemerintah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah menyandang pedang, ini bukan harfiah, bukan berarti pemerintahnya kemana-mana bawa pedang. Ini bermakna kiasan. Apa artinya pedang di sini? Menyandang pedang di sini artinya apa? Ini arti kiasan. Artinya adalah hak untuk menghukum. Dan disebut pedang, itu karena pedang itu dipakai untuk hukuman mati pada waktu itu. Memancung orang misalnya. Ya. Jadi menyandang pedang adalah hak untuk menghukum mati. Dan menghukum mati itu dilakukan oleh pemerintah. Tapi apakah ini salah? Tidak. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang yang berbuat kejahatan tertentu, pemerintah boleh memutuskan hukuman mati kepada dia. Dan pemerintah disebut sebagai hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Dan kata lain, murka Allah kepada penjahat tersebut dilaksanakan melalui tangan pemerintah yang memberikan hukuman mati. Maka pemberian hukuman mati itu atau pelaksanaan hukuman mati, pelaksana hukuman mati itu tidak bisa disalahkan. Ya. Catatan ditekankan lagi, kalau itu benar ya. Berdasarkan kebenaran dan keadilan. Selain itu juga, Paulus kan ditangkap karena pemberitaan Injil, dia dipenjara, bahkan pada akhirnya memang dia dihukum mati pada zaman Kaisar Nero. Tapi sebelum itu Paulus itu menyatakan bahwa dia rela dihukum mati. Ya. Dia bilang dia rela dihukum mati kalau memang dia layak untuk itu. Seandainya memang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, dia rela. Ini kata-kata dia, Kisah 25:11.
Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Nah, kalau hukuman mati itu adalah sebuah dosa, ya, maka kenapa Paulus bilang aku rela mati dengan cara dihukum mati, padahal hukuman mati itu tidak sesuai dengan perintah Allah? Ini secara eksplisit menunjukkan bahwa memang dalam pikiran Paulus, hukuman mati itu bisa dibenarkan. Hukuman mati itu bisa dibenarkan kalau ternyata orangnya benar-benar bersalah dan berbuat kejahatan yang setimpal dengan itu. Makanya dia bilang, kalau dirinya ternyata berbuat seperti setimpal dengan hukuman mati, dia rela. Secara implisit ini menunjukkan bahwa Paulus itu setuju bahwa ada hukuman mati yang bisa dibenarkan kalau memang itu adalah setimpal. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang menolak hukuman mati. Nah, mereka mengatakan bahwa ya ini tidak menghargai nyawa orang. Lalu John Stott itu mengatakan begini. Ini John Stott bicara secara sempit dalam kasus orang yang dihukum mati karena membunuh orang lain. Misalnya saya membunuh satu keluarga. Ya. Lalu pada waktu saya mau dijatuhi hukuman mati, ada orang protes. Hukuman mati itu tidak menghargai nyawa saya karena saya dihukum mati. Tapi John Stott lalu memberikan jawaban begini. Mereka yang berkampanye untuk penghapusan hukuman mati dengan dasar bahwa nyawa atau kehidupan manusia dari si pembunuh tidak boleh diambil, cenderung untuk melupakan nilai dari nyawa atau kehidupan dari korban dari si pembunuh. Ya, kita mau menghargai nyawa dari orang mau dihukum mati itu. Tapi apakah kita tidak menghargai nyawa-nyawa dari korban si pembunuh itu? Beberapa tahun yang lampau di Kota Kupang itu pernah dijatuhi hukuman mati kepada seorang namanya Dance Soro. Ya, karena marganya sama dengan saya, Soro, jadi orang banyak bertanya, apa ada hubungan keluarga? Ya. Kenapa si Dance Soro itu dihukum mati? Ya karena dia memang membasmi satu keluarga habis-habis, potong kepalanya sampai putus, kepalanya dimasukkan ke priuk. Ya. Itu menggemparkan, itu terjadi kasusnya di Pulau Rote. Ya. Mau menolak hukuman mati untuk si Dance Soro dengan alasan tidak menghargai nyawa Dance Soro, tapi bagaimana dengan nyawa satu keluarga yang dihabisi secara membabi buta? Nah, jadi kita tidak bicara soal tindak kejahatan mana yang setimpal dengan hukuman mati. Saya tidak tahu di situ ya. Tapi sepanjang itu memang sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan hukum dari bangsa kita, maka para eksekutor yang melaksanakan hukuman mati itu tidak bisa disalahkan. Jadi itu adalah pengecualian, ya. Jadi sekalipun membunuh itu pelanggaran terhadap hukum ke-6, tapi dalam 3 kasus ini tidak melanggar hukum yang ke-6. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak dengan Ibu Riris mau Ya. bertanya, bagaimana dengan eutanasi ya? Jadi ada pasien yang sangat menderita, sakit, lalu dia tidak kuat lagi, dia minta dokternya untuk melakukan eutanasi ya. Sementara dokter ini orang Kristen, anak Tuhan, dan memang di beberapa negara sudah ada yang mengatur mengenai hal ini, boleh dilakukan. Tapi kalau seperti di Indonesia kan belum boleh ya Pak ya. Itu Ya. bagaimana? Jadi gini Bu ya,
Ini kan kita lagi bahas nih ya. Poin 2 nih, contoh pelanggaran hukum ini. Contoh pertama adalah membunuh secara fisik. Nah, kita baru contoh pertama ini. Nah, jadi soal eutanasia nanti kita lihat dalam contoh-contoh berikut ya, Bu ya. Baik, baik. Nah, tapi ini baru pertama, contoh pertama adalah membunuh secara fisik. Oh iya, secara Ya. fisik. Sejauh yang sudah dijelaskan, ada pertanyaan? Selamat malam, Pak. Ya. Saya Ferry, Pak, mau bertanya. Ya, Contoh yang ketiga ini artinya kita pernah kasus beberapa tahun yang lalu ada penembak misterius. Berarti artinya itu disahkan negara, artinya itu juga diperbolehkan menurut Alkitab. Terima kasih, Pak. itu kasusnya bagaimana, Pak? Itu penembakan misterius yang disahkan zaman Soeharto, bahwa penjahat-penjahat itu ditembak oleh... Yang Petrus itu ya? Ya, betul. Artinya kan itu disahkan negara, tetapi pelaksanaannya kan banyak yang tidak bersalah terus ditembak mati. Nah, artinya itulah sebabnya diberi penekanan kan, Pak? Tekanannya sepanjang itu benar dan adil. Kalau itu hanya demi kepentingan dan keamanan penguasa, lalu akhirnya menembak orang-orang yang tidak bersalah, ya jelas itu dosa. Ya. Nah, pada waktu itu kan zamannya Orde Baru itu kan banyak orang yang tidak bersalah, pokoknya yang penting protes pemerintah sedikit selesai. Hilang. Ya. Ditembak secara misterius. Kasus seperti itu, walaupun pemerintah mensahkannya, tapi itu pemerintah mensahkan demi kepentingan pemerintah yang tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan. Maka itu tetap dosa. Ya. Berarti proyek Petrus itu sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitabiah. Benar, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Hanya Karena itu aja. itulah, maka patokan kita adalah kebenaran dan keadilan berdasarkan Alkitab. Jadi sekalipun pemerintah menetapkan, kita memang harus taat pemerintah. Tapi kan ketaatan kita pada pemerintah ini kan di bawah ketaatan kita kepada Allah. Artinya kita taat pemerintah sepanjang pemerintah juga berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Kalau ternyata pemerintah berjalan tidak sesuai kebenaran Allah, biarpun resmi ditetapkan pemerintah, ya kita tidak bisa taat. Sama seperti misalnya satu hari, entah terjadi apakah di DPR kah, lalu akhirnya pemerintah mensahkan undang-undang bahwa kita tidak boleh berbakti lagi. Gereja harus ditutup semua. Nah, itu kan resmi aturan pemerintah. Ya, itu resmi aturan pemerintah. Tapi dalam hal seperti itu kan melawan ketetapan Tuhan. Maka dalam saat itu kita bukan hanya boleh, tapi harus melawan pemerintah biarpun nyawa taruhannya. Ya, jadi dalam kasus Petrus itu, ya, sekalipun itu disahkan pemerintah, tapi dalam pelaksanaan itu sebenarnya hanya kepentingan pemerintah dan bukan kebenaran dan keadilan. Jadi itu menurut saya salah dan pelaku-pelakunya itu berdosa. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ini baru contoh satu ya. Membunuh secara fisik. Membunuhnya saya tidak perlu jelaskan panjang lebar karena pasti ngerti. Hanya pengecualiannya ini yang ditekankan. Sekarang contoh kedua dari pelanggaran terhadap hukum ini adalah bundir atau bunuh diri. Ya, bunuh diri ini termasuk pelanggaran akan hukum ini. Dua orang penafsir, namanya Cale and Delitzsch, bilang larangan ini mencakup bukan hanya pembunuhan sesama manusia, tapi juga penghancuran nyawa diri sendiri atau bunuh diri. Maka bunuh diri itu adalah pelanggaran hukum ke-6 ini. Mengapa sampai bunuh diri itu melanggar hukum ini? Pertama ya, diri kita sendiri diciptakan oleh Tuhan. Dan karenanya kita atau nyawa kita itu sebenarnya adalah milik Tuhan.
Jadi kita tidak berhak membunuh diri kita sendiri. Sama seperti tidak berhak membunuh orang lain. Kita tidak berhak membunuh diri. Toh yang saya bunuh juga punya saya sendiri kok. Saya mau apakan terserah saya. Tapi ingat bahwa nyawa itu karena diciptakan oleh Tuhan itu punyanya Tuhan. Nyawa kita milik Tuhan. Maka kita sekalipun itu nyawa kita sendiri, kita tidak berhak memperlakukan nyawa kita semau kita sendiri. Pertama ya. Kedua, ya dalam Matius 22 ayat 39 itu kan ada perintah kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan itu jelas membunuh diri menunjukkan tidak mengasihi diri sendiri. Ketiga, kita melihat ada catatan menarik di dalam Kisah pasal 16 ya, ketika Paulus terlepas dari penjara, lalu kepala penjara tuh mau bunuh diri. Ya. Kisah pasal 16. Ketika kepala penjara itu terjaga, ini kepala penjara Filipi ya, ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Jadi ini karena kasusnya orang-orang hukuman melarikan diri, ya, maka kepala penjara itu hendak bunuh diri. Ini hubungannya apa? Kenapa orang-orang hukuman melarikan diri kok kepala penjaranya mau bunuh diri? Ini terkait hukum pada saat itu. Karena hukum pada saat itu adalah kalau seseorang suruh jaga tahanan ya, suruh jaga tahanan sampai tahanannya lolos, maka yang jaga itu harus bunuh diri, harus dibunuh hukumnya. Kalau saya disuruh jaga 10 orang, kalau 10 orang tuh sampai lolos, saya akan dibunuh. Nah, karena itulah kalau sampai orang-orang hukuman ini melarikan diri, si kepala penjara pasti akan dibunuh. Ketimbang dibunuh, lebih baik dia bunuh diri saja. Daripada dibunuh, lebih baik bunuh diri. Itu pikirannya. Nah, tapi pada saat dia mau bunuh diri, ternyata Paulus yang tidak melarikan diri. Paulus bilang, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Paulus mencegah kepala penjara itu bunuh diri. Itu dasar juga bahwa bunuh diri itu adalah satu tindakan yang salah atau dosa. Keempat, kita dalam Alkitab itu kita disuruh untuk memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan itu baik melalui hidup kita, itu maupun mati kita, itu harus memuliakan Tuhan. Ada 2 ayat terkenal ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Makan, minum, apa saja lakukan untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita bunuh diri itu untuk kemuliaan Allah? Filipi 1. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan oleh tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Jadi baik hidup dan matiku, Kristus harus dimuliakan. Nah kalau saya mati bunuh diri, bagaimana Kristus dimuliakan melalui matinya saya? Jadi mati saya itu harus memuliakan Allah. Kita lihat kasus Yohanes ya.
Yesus bilang, sesungguhnya ketika engkau masih muda, Yesus bilang kepada Petrus ya, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lalu Yohanes beri keterangan. Hal itu dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Mati dan memuliakan Allah. Akhirnya Petrus mati martir. Nah, dia mati martir, dia memuliakan Allah. Nah, sama seperti Paulus yang menghendaki dia mati dalam kematian pun memuliakan Allah. Petrus juga mati memuliakan Allah. Tapi kalau sampai orang mati bunuh diri, bagaimana dia memuliakan Allah dengan matinya? Ya. Jadi kematian bunuh diri itu jelas tidak memuliakan Tuhan, dan itu adalah dosa. Ya. Dan lagi boleh tanya? Ya. Tanya, Pak. Ya, Bu, ya. Saya Kathy. Kalau mengenai perjanjian lama yang mengenai Yefta itu putrinya itu dikorbankan, Pak. Ya. Ya, artinya itu kan bukan mati bunuh diri dari sisi putrinya kan? Bukan. Ya. Tapi itu Yefta tuh memberikan nasar yang salah itu ya. Nasar, iya. Ya. Itu nasarnya salah itu. Jadi mestinya yang salahnya itu adalah Yeftanya, bukan putrinya. Jadi itu tidak termasuk pada dosa bunuh diri. Iya, iya ya. Pak. Nah, dan mungkin saya perlu tambahkan bahwa orang yang mati bunuh diri itu tak mungkin diselamatkan. Bukan karena bunuh dirinya, tapi karena dia bisa mati bunuh diri. Itu menunjukkan bahwa dia bukan orang sungguh-sungguh percaya. Ya. Terutama kalau orang mati bunuh diri karena stres, tekanan hidup yang berat, lalu dia memutuskan untuk bunuh diri. Sedangkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau sampai dia bunuh diri, artinya dia merasa bahwa pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatan dia. Bahkan ada janji sebab Allah setia, karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu. Tapi ternyata yang ini bunuh diri, melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa orang itu bunuh diri? Karena dia rasa tidak dapat menanggungnya. Nah, perlu diperhatikan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini janji Tuhan buat orang percaya. Anak-anak Allah. Maka untuk anak-anak Allah, Tuhan akan mengatur sehingga pencobaan tidak melebihi kekuatannya. Tuhan akan mengatur sehingga bagaimanapun pencobaan datang, tidak akan melampaui kekuatan. Dan dia pasti dapat menanggungnya. Dia dapat jalan keluar dan dia dapat menanggungnya. Tapi kalau sampai orang bunuh diri, itu menunjukkan bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku bagi dia. Kenapa tidak berlaku bagi dia? Bukan karena Allah ingkar janji, tapi karena dia bukan orang percaya. Makanya ayat ini tidak berlaku. Artinya adalah bahwa kalau sampai ada orang bunuh diri, itu menunjukkan bahwa dia bukan Kristen sungguh-sungguh. Dia bukan orang percaya sungguh-sungguh. Mungkin dia Kristen KTP. Yang membuat dia tidak selamat bukan karena bunuh dirinya, tapi karena bukan Kristen sungguh-sungguhnya. Bunuh diri hanyalah bukti bahwa dia bukan Kristen sejati. Itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu kan ada siapa itu ya, lupa saya itu orangnya di YouTube yang mengajarkan bahwa Yudas pun akan selamat masuk surga. Padahal Yudas adalah orang yang bunuh diri dan itu menegaskan ketidakpercayaannya.
Jadi Yudas tak mungkin selamat. Yudas tak mungkin masuk surga. Karena dia bukan orang percaya, dan salah satu buktinya adalah dia bunuh diri. Karena itulah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, bunuh diri bukan opsi bagi kita. Ya, kalau kita betul-betul anak Tuhan, orang percaya, pegang janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan mengatur sehingga tidak melebihi kekuatan kita. Kalau rasanya sudah berat sekali, waduh, pencobaannya besar sekali, ya itu tanda bahwa Tuhan menganggap kamu layak, imanmu sudah cukup kuat untuk menanggung penderitaan sebesar itu. Kalau kekuatanmu mampu kuat pikul 10 kilo, Tuhan nggak mungkin kasih 15 kilo lah. Tapi waduh, ini kok beban saya nih sampai 70 kilo. Itu artinya Tuhan merasa bahwa kamu mampu pikul 70 kilo. Betapa kamu sudah begitu kuat sampai pencobaan yang Tuhan izinkan pada kamu begitu hebat. Ayub itu imannya kuat sekali. Dan lihatlah pencobaan yang diberikan kepada dia begitu berat. Ya. Tapi bagaimanapun beratnya, Tuhan pasti akan mengatur, tak mungkin lebih dari kekuatan kita. Dia berikan jalan keluar, kita bisa menanggungnya. Maka anak Tuhan yang sejati tak mungkin bunuh diri. Tapi saya tandaskan apa yang Pak Budi Asali bilang. Pak Budi Asali bilang, anak Tuhan yang sejati bisa berusaha bunuh diri, tapi tidak berhasil. Ya, kalau sampai berhasil, itu artinya dia bukan anak Tuhan. Ya, dia bisa upaya bunuh diri, entah terjun dari jembatan, tahu-tahu nyangkut di pohon, kaki patah, tapi masih tetap hidup. Ya, nah itu tetap ada kemungkinan dia anak Tuhan yang sejati. Tapi kalau bunuh diri dan berhasil, itu menunjukkan dia bukan anak Tuhan. Ya. Ada yang mau bertanya tentang ini? Bunuh diri? Boleh tanya, Pak? Ya. Saya dengan Niki di Jakarta. Ya. Bagaimana untuk orang-orang yang sakit jiwa? Apakah itu juga membuktikan bahwa dia bukan orang percaya? Nah, untuk ini saya nggak tahu ya. Orang sakit jiwa itu apakah penyebabnya apa? Apakah ini, kalau saya hanya bicara kalau dia sakit jiwa karena tekanan yang besar, misalnya beban hidup yang berat sampai stres, sampai gila, ya karena stres besar, ya depresi berat. Kalau sampai itu, menurut saya itu membuktikan dia bukan orang percaya. Tapi saya nggak tahu kalau ada kasus lain yang menyebabkan orang bisa gila atau sakit jiwa. Apakah kecelakaan geger otak itu bisa menyebabkan itu atau tidak? Nah, itu yang saya nggak tahu. Kalau seandainya kecelakaan yang bikin geger otak sampai agak miring-miring, menurut saya tetap ada kemungkinan bahwa orang percaya bisa mengalami kecelakaan sampai geger otak seperti itu. Tapi kalau sampai sakit jiwa akibat tekanan hidup, menurut saya kalau seorang percaya tidak bisa. Nah, itu yang saya nggak tahu. Ya. Ya, baik, Pak. Ya. Pak Esra, Ya. saya mau tanya, Pak. Kembali ke kasus bunuh diri, Pak ya. Ya. Seseorang sampai mengambil tindakan bunuh diri, pasti bukan keputusan yang emosional ya. Pasti dia sudah memikirkan matang-matang. Apa kalau latar belakang keluarga, orang tua, mungkin itu yang menyebabkan dia bunuh diri? Apa hanya dia yang berdosa, orang tuanya enggak, Pak? Yang menyebabkan si anak itu masih muda. Mungkin dari didikan orang tua juga seperti Bapak tadi mengatakan belum beriman atau belum menjadi orang percaya. Sehingga dia mengambil jalan pintas. Dalam hal ini, orang tuanya ikut ambil bagian enggak, Pak? Mungkin tekanan-tekanan buat anaknya. Ya, itu tergantung kasus. Jadi bisa saja dalam kasus-kasus tertentu ya orang tua tetap mempunyai andil di dalam tindakan bunuh diri dari si anak. Bisa jadi. Ada juga tidak. Tergantung kasus. Tapi memang ada kasus di mana orang tua tidak bijaksana lalu membuat anak mengambil keputusan bunuh diri. Nah, seharusnya memang apapun tindakan atau tidak bijaksananya orang tua, itu tidak membenarkan tindakan bunuh diri si anak.
Tapi kalau sampai itu terjadi dan memang orang tua bersalah terhadap itu, maka menurut saya orang tua pun itu dianggap berdosa karena lalai di dalam pembinaan anak. Tapi bukan melanggar hukum ke-6 ini, Pak. Saya kira tidak, karena toh bukan orang tua yang menyuruh dia bunuh diri kan. Ya, orang tua mungkin berbuat salah dalam hal yang lain. Ya, tapi lalu si anak mengambil keputusan melanggar hukum ke-6 itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, dan ini mungkin juga berlaku ya buat semua yang bom bunuh diri itu ya. Ya, yang bilang mau dapat bidadari kayak apa kayak ya. Nah, tentu pandangan mereka begitu, tapi dari sudut pandang iman kita, ya justru itu akan membawa mereka ke neraka daripada membawa mereka jumpa bidadari di surga. Ya. Oke. Contoh lainnya itu adalah abortus atau aborsi, ya, pengguguran bayi atau janin yang masih ada di dalam kandungan, ya. Bagaimanapun kecilnya bayi dalam kandungan itu, ya, bahkan sebenarnya dia janin di dalam kandungan itu juga sudah memiliki kehidupan. Karena itu menggugurkannya itu tetap adalah pembunuhan. Nah, kadang-kadang bukan hanya sekedar apa ya, pengguguran yang mungkin karena hamil di luar nikah lalu mau menggugurkan. Tapi kadang-kadang juga karena alasan-alasan misalnya keselamatan. Kadang-kadang diperhitungkannya adalah keselamatan ibu dari si bayi. Mungkin karena sakit tertentu atau faktor lain, maka bayi tidak bisa dipertahankan. Karena itu bisa membahayakan nyawa si ibu. Supaya si ibu selamat, ya bayinya harus digugurkan. Nah, memang dalam kasus-kasus aborsi seperti itu, memang seringkali nyawa si ibu itu lebih diperhitungkan daripada nyawa bayinya. Tapi tetap itu adalah pembunuhan, apapun alasannya dalam hal seperti itu. Bahkan dalam kasus di mana orang diperkosa lalu sampai hamil. Ya. Tidak membenarkan ibu dari si anak atau perempuan yang diperkosa itu untuk membunuh atau menggugurkan kandungannya. Menurut saya tetap dalam hal seperti itu pembunuhannya tetap sesuatu yang salah. Nah, pernah ada kampanye menentang aborsi ya, karena kita tahu bahwa ada juga banyak orang yang membenarkannya. Lalu ada suatu tulisan begini. Seandainya Anda setuju aborsi. Pertama, ada seorang pendeta dan istrinya yang sangat miskin. Mereka punya 14 anak. Bayangkan sudah miskin punya 14 anak. Sekarang mereka mengetahui bahwa sang istri sedang mengandung anak mereka yang ke-15. Mereka hidup dalam kemiskinan yang amat sangat. Mengingat kemiskinan dan ledakan penduduk dunia, apakah Anda akan menganjurkan dia untuk aborsi? Yang anak ke-15. Kasus kedua. Seorang ayah sakit sniffles. Sang ibu kena TBC. Mereka punya 4 anak. Pertama buta, kedua meninggal, ketiga tuli, keempat kena TBC. Sang ibu mengandung lagi. Apakah Anda menganjurkan aborsi? Kasus ketiga. Seorang lelaki kulit putih memperkosa dan menghamili seorang gadis kulit hitam yang berusia 13 tahun. Jika Anda orang tua kandung dari gadis itu, apakah Anda menganjurkan aborsi? Seorang pemudi hamil, dia belum menikah.
tunangannya bukanlah ayah dari bayi tersebut, dan dia hendak meninggalkan gadis tersebut, apakah Anda menganjurkan aborsi? Nah, lalu dalam artikel itu ini dijawab. Yang nomor 1. Pendeta punya anak 14 orang, sangat miskin, sekarang anak ke-15. Apakah Anda ajarkan aborsi? Kalau Anda menganjurkannya, ya, ketahuilah jika Anda menganjurkan aborsi kasus itu, berarti Anda baru saja membunuh John Wesley, seorang penginjil besar abad 19. Ya, John Wesley ini adalah anak ke-15 dari orang tua yang sangat miskin. Kalau kamu memilih aborsi saja, kita baru saja aborsi penginjil besar abad 19, John Wesley. Kasus kedua, ini yang TBC. Ya, anak pertama buta, anak kedua meninggal, anak ketiga tuli, keempat TBC. Sekarang anak kelima, suruh aborsi. Ya, lalu dibilang, kalau kita pilih aborsi, jika Anda menganjurkan aborsi, Anda baru saja membunuh Beethoven, seorang komposer besar lagu-lagu ternama dunia. Wow, untung nggak diaborsi. Kalau diaborsi, maka kita kehilangan Beethoven. Kasus ketiga, lelaki kulit putih memperkosa dan menghamili seorang gadis kulit hitam, umur 13. Kehamilan itu, apakah Anda memilih aborsi? Kalau Anda memilih aborsi, maka Anda baru saja membunuh Ethel Waters, seorang penyanyi black gospel ternama di dunia. Dalam kasus keempat, seorang pemudi hamil, dia belum menikah. Tunangannya bukanlah ayah dari bayi tersebut dan hendak meninggalkan gadis tersebut. Apakah Anda menganjurkan aborsi? Nah, jikalau Anda menganjurkan aborsi pada kasus ini, Anda baru saja membunuh Yesus, juru selamat kita. Nah, itu kita bisa lihat bahwa ternyata orang-orang yang lahir dalam kondisi seperti itu, ya, ternyata menjadi orang-orang besar dalam sejarah. Dan seandainya aborsi itu dilakukan bagi mereka, dunia kehilangan orang-orang hebat seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa pelaksanaan hukum aborsi atau pengguguran kandungan itu dosa. Nah, dalam hal ini saya nggak tahu terlalu banyak soal dunia KB, ya. Tapi sepanjang KB itu bukan, kalau KB itu hanya sekedar mencegah terjadinya pembuahan, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah terjadi dan dimatikan, nah itu dosa. Itu pembunuhan. Karena itulah, kalau ibu-ibu mau memilih metode atau alat KB, haruslah dipastikan bahwa alat-alat itu adalah alat-alat yang mencegah dan bukan membunuh janin yang sudah ada. Oke. Sampai di sini pelajaran kita. Kita akan bersambung lagi dengan contoh-contoh yang lain pada pertemuan ke depan. Jadi kita belum selesai hukum jangan membunuh ini, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya soal yang bunuh diri tadi. Ya. Gini Pak, saya membayangkan misalkan dalam satu gedung, taruhlah gedung tinggi ini misalnya nih. Terus gedung itu terbakar, ya. Ada kebakaran di gedung itu. Nah, di lantai yang kesekian, taruhlah lantai 50 misalnya. Ada orang percaya. Orang percaya itu terjebak api. Dia dihadapkan pada dua pilihan. Mati terbakar api atau lompat ke bawah. Lompat kan juga mati, ya. Akhirnya dia memilih lompat ke bawah gitu. Nah, itu orang percaya itu
apakah selamat atau gimana Pak? Karena pilihannya cuma dua, terbakar oleh api atau melompat ke bawah, gitu Pak. Ya selamat atau tidak saya nggak tahu, tergantung dia lompatnya apa yang terjadi di bawah. Ya mati. Maksud saudara nih selamat nih maksudnya dia masuk surga begitu? Atau selamat waktu lompat? Ya selamat masuk surga maksud saya. Oh, ya kalau dia sungguh-sungguh orang percaya ya biar dia loncat mati ya dia tetap masuk surga. Karena dia loncat itu kan bukan dalam rangka bunuh diri kan? Oke, Itu oke. kan dia berniat menyelamatkan diri. Ya kan? Iya benar-benar. Jadi dia loncat itu bukan mau bunuh diri. Loncatnya mau selamatkan diri, tapi ternyata kok mati. Jadi itu lebih dilihat sebagai kecelakaan daripada bunuh diri. Oh iya Pak. Ya, Ya makasih Pak. ya. Masih ada? Pertanyaan Pak, Ya. gimana dengan bukan tindakan membunuh tetapi dengan kata-kata kan bisa aja orang berkata mau membunuh gitu, itu apakah sama Pak? Mau dengan perkataan dan tapi dengan tindakan sama-sama melanggar hukum yang ke-6 itu tidak Pak? Jadi maksudnya kata-katanya mau membunuh. Mau membunuh. Ya, kita harus lihat dulu ya konteksnya ya. Ya, apakah memang dia bilang dia mau membunuh itu memang betul-betul punya niat membunuh? Atau kan orang kan bisa guyon-guyon aja, tak bunuh kamu ya. Ya. Nah, tanpa bermaksud mau membunuh. Kalau memang ada membunuh, ya kita lihat, kita waktu pelajaran kita pertama kan kita sudah lihat ya. Dosa itu bisa melalui dosa kata-kata, dosa perbuatan, tapi dosa dalam hati. Nah, maka niat membunuh saja itu sebenarnya sudah dosa. Ya. Jadi kalau memang saya bunuh kamu dan itu betul-betul ada niat membunuh, maka itu tetap sudah dosa, tapi dosa dalam hati. Ya. Tapi kalau itu hanya guyonan saja, ya menurut saya ya nggak termasuk pada dosa itu. Jadi lihat-lihat konteksnya. Oke Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kembali informasikan bahwa untuk minggu ini kan kita hari Kamis ya. 2 minggu ke depan juga kita tetap pada Kamis ya. Kita tetap pada Kamis karena saya masih ada acara syuting dengan Pijar TV. Nanti setelah itu baru kita kembali normal ke hari Selasa lagi. Baik, sebelum kita akhiri, saya kasih informasi dulu. Untuk besok ya. Bukan, hari Jumat ya. Ya, ini ada acara ngobras ya. Ngobrol Alkitab santai, perkataan Yesus yang sulit, bagian yang ketiga. Nah, ini bagian 1-2 kan sudah ada. Nah, ini yang bagian ketiganya sempat tertunda karena saya sakit kemarin dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus jam 12 siang waktu Indonesia Barat, jam 13 waktu Tengah, 14 waktu Timur. Silakan nanti ada saya dengan Pak Yoswayan. Dan kalau saudara mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan perkataan-perkataan Yesus yang saudara rasa sulit, ya kurang dimengerti, saudara bisa mengirimkan pertanyaannya. Ya mungkin di grup ini juga boleh, ya di grup kita juga boleh. Nanti akan ditampung atau boleh langsung ke Japri ke Pak Yosua untuk ditampung. Kalau tidak bisa dibahas semua, akan kita sambung ke perkataan Yesus yang sulit bagian yang keempat. Ini hanya khusus perkataan Yesus ya, bukan semua kalimat-kalimat sulit dalam Alkitab ya, khusus perkataan Yesus. Ya, itu saja informasinya. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Yos, silakan.
Shalom semua. Untuk yang ada pertanyaan tadi dari Pak Esra bisa di grup ini atau japri ke saya. Kemudian untuk bisa mengikuti live ngobras bisa langsung join di YouTube Pak Esra Soru. Jadi langsung connect aja dari jam 12. Dan mari silahkan ramekan di kolom komen pertanyaan karena kita bisa akan langsung bahas juga. Kita akan menggunakan platform StreamYard sehingga bisa interaktif dengan Bapak Ibu Saudara. Dibanding dengan IG, akan ada keterbatasan untuk penampilan ayat, demikian juga visualisasi gambar dan lain-lain. Jadi kita bisa chat nanti, jangan lupa jam 12, jam istirahat, yang WFH apalagi lebih lega, stay tune dan join sama Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai, part 3. Tuhan Yesus memberkati. Nanti linknya kita sudah bisa bagikan di grup nanti. Ya. Ya, dan mungkin sebelum hari H sehingga saudara boleh membantu mempublikasikan juga supaya lebih banyak orang bisa ikut. Ya. Untuk yang part 1 dan part 2 silahkan Anda bisa ikuti di YouTube Pak Esra Soru atau di RCC Jakarta. Semuanya sudah di-upload, jadi supaya tidak ketinggalan. Jadi kalau Anda tanya, nanti jangan sampai ternyata sudah kita bahas di part 1 dan part 2. Jadi silahkan ikuti dulu sehingga besok lebih interaktif untuk kita mengikuti sesuai dengan progresnya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berdoa semua ya. Saya dengar Jakarta sudah pandeminya sudah menurun ya, coronanya. Ya, puji Tuhan. Di Kupang ini masih tinggi. Kita berdoa semua sudah menurun. Kalau sudah reda ya kita bisa bikin lagi kelas langsung bersama saya di Jakarta seperti kemarin. Ya, tapi sebelum ini ya kita online aja dulu. Ya. Ya, puji Tuhan Pak Esra, saya juga menginfokan mungkin minggu depan kita juga sudah mulai set up untuk display juga kita dilengkapi dengan LED. Puji Tuhan kita diberkati di STTII ada untuk kita pasang sehingga nanti ketika kita sudah bisa onsite di Jalan Lapangan Bola Kebon Jeruk STTII Jakarta. Nanti kita akan umumkan lebih lanjut dari Pak Watari dan Pak Aryono. Demikian informasi dari RCC Jakarta. Ya, baik, terima kasih. Pak Romi pimpin kita dalam doa. Mengucap syukur untuk kelas. Mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan boleh diberikan kesempatan pada hari ini untuk belajar mengenai hukum-hukum-Mu ya Tuhan, terutama hukum jangan membunuh. Terima kasih Tuhan juga, Tuhan sudah memberkati Pak Esra dengan kesehatan yang membaik dan juga untuk pelajaran hari ini Tuhan sudah memberikan kami semua makanan rohani yang terbaik pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak akan pernah berhenti kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas belas kasihan Tuhan untuk hari-hari belakangan ini ya Tuhan, di mana pandemi juga sudah mulai turun dan juga kami sehati juga Tuhan untuk mendoakan Kupang, biarlah kiranya Tuhan banyak anak-anak-Mu di sana juga yang bergantung pada Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan juga turun atas Kupang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Semua, terima kasih. Memberkati. Memberkati. Pak Romi. Terima kasih. Banyak Pak Esra. Terima kasih Pak Esra. Sama. Terima kasih memberkati Tuhan. Terima kasih Pak Esra. Selalu semuanya. Ya, thank you. Sehat ya Pak. Ya, makasih. Kasih. Nah, selalu Pak Esra. Ya, makasih Pak Romi. Bless. Ya. Amin. Berkati semua Pak Esra sehat.